I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss today, one lemonade, possibilities. I look like all you need. I'll be fucked up if you can't be right. Yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody. Termodinamika adalah fisika energi, panas kerja entropi, dan kespontanan. Proses dan berhubungan dekat dengan mekanika statistik, di mana hubungan termodinamika berasal. Termokimia merupakan bagian dari termodinamika kimia yang mempelajari efek panas yang terjadi dalam suatu proses fisika maupun reaksi kimia. Sedangkan termodinamika kimia mempelajari perubahan energi yang terjadi pada suatu proses kimia. Dalam termodinamika dikenal beberapa istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Segala sesuatu yang kita pelajari atau kita amati disebut dengan sistem, sedangkan semua yang berada di luar sistem kita sebut dengan lingkungan. Berdasarkan kemampuan melakukan pertukaran, maka sistem dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Sistem terbuka. Pada sistem ini, energi maupun materi dapat dipertukarkan secara bebas dengan lingkungannya. Dalam kehidupan nyata atau sehari-hari, sistem ini banyak sekali dijumpai. Misalnya, kita meletakkan kapur barus atau naftalena di antara buku-buku atau baju-baju. Kapur barus akan menguap, jadi ada materi yang dipertukarkan yaitu antara uap, naftalena, dan udara, atau botol yang berisi cuka atau alkohol. 2. Sistem tertutup. Sistem ini memungkinkan terjadinya pertukaran energi, tetapi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi dengan lingkungannya. Dalam bahasa sehari-hari, dapat dikatakan sistem berada dalam suatu tempat yang ditutup rapat, tetapi kita masih dapat mengamati perubahan suhu dari dinding sistem. Contoh, botol-botol zat kimia yang masih disegel, susu kaleng, makanan kaleng. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem ini sama sekali tidak memungkinkan melakukan pertukaran baik energi maupun materi dengan lingkungannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah termos. Di laboratorium ada yang dikenal sebagai termostat, kalorimeter, maupun instrumen untuk reaksi-reaksi in situ menggunakan sistem terisolasi. AC ini merupakan penerapan hukum termodinamika 1, di mana AC mengubah energi listrik menjadi energi kinetik pada kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk membuang panas retigan ke lingkungan, kemudian mengubah energinya menjadi kinetik pada evaporator. Evaporator ini berfungsi memberikan udara dingin pada ruangan dengan cara perpindahan panas ke ruangan, kemudian mengubah energi kinetik pada konvensor. Konvensor ini memberikan tekanan pada retigan. Selanjutnya setrika. Setrika adalah salah satu alat elektronik yang masuk ke dalam pemanas listrik, yaitu alat listrik yang menggunakan elemen pemanas sebagai komponen utamanya. Pada dasarnya, setrika listrik terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu elemen panas, gagang atau pegangan, kabel penghubung, lempeng logam besi atau baja dengan permukaan yang datar. Elemen pemanas merupakan bagian listrik yang bertugas untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Gagang atau pegangan setrika merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menjalankan setrika yang terbuat dari isolator yang tahan panas. Kabel penghubung merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menghubungkan elemen panas dengan sumber listrik. Lempeng logam merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk meneruskan energi panas dari elemen ke kain ke setrika. Elemen pemanas pada setrika biasanya berupa koil yang dililitkan pada selembar bahan tahan panas, biasanya abses ketika kabel dihubungkan ke sumber listrik. Arus listrik akan mengalir melalui elemen. Hukum termodinamika 1 yang terjadi pada setrika adalah energi listrik yang digunakan berubah wujud menjadi energi panas, tapi besarnya tetap konstan. Merupakan penerapan hukum termodinamika 1. Termos ini merupakan suatu wadah yang terisolasi. Hal ini karena tabung yang digunakan sebagai wadah penyimpan air terisolasi dengan lingkungan
luarnya diantaranya tabung bagian dalam termos dengan bagian luarnya dipisahkan oleh ruang hampa udara. Ruang hampa udara ini berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor antar lingkungan dengan tabung bagian dalam termos ataupun sebaliknya. Seperti halnya saat kita memegang termos yang berisi air panas tetapi saat dipegang oleh kita tidak terasa panas. Konsep yang bekerja pada rice cooker ialah cairan akan menguap jika tekanan uap sama dengan tekanan cairan ke sekitarnya. Rice cooker memanipulasi tekanan yang ada dengan katup pada lubang rice cooker, sehingga tekanan dan suhu di dalamnya semakin tinggi saat nasi sudah matang, maka katupnya akan terbuka. Uap dikeluarkan melalui katup berada di atas rice cooker. Katup ini berfungsi untuk mengatur keluarnya uap. Pada saat memasak nasi, uap akan ditahan dalam rice cooker. Saat katup tidak terpasang atau hilang, maka proses memasak nasi tidak berjalan dengan maksimal. Rice cooker bekerja berdasarkan hukum termodinamika 1 dan 2. Ya, hukum termodinamika pertama itu menyatakan perubahan energi dalam suatu sistem termodinamika tertutup dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum termodinamika yang kedua itu menyatakan bahwa total dari entropi suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkatkan seiring dengan bertambahnya waktu mendekati nilai maksimumnya. Lemari es, suatu unit mesin pendingin yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan ataupun minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Bahan pendingin yang sudah digunakan sudah menguap kurang dari 200 derajat Celcius. Panas yang diperlukan karena itu suhu dalam ruangan ini akan turun. Penguapan berlangsung dalam evaporator yang ditempatkan di dalam ruangan pendingin. Karena sirkulasi udara, ruang pendingin ini akan menjadi dingin seluruhnya. Lalu contoh yang terakhir adalah embun pada gelas. Jika gelas air es terdapat embun atau tetesan air di luar gelas disebabkan udara yang di luar gelas banyak mengandung uap air. Gelas yang berisi air es ini bersuhu rendah sehingga udara bersentuhan dengan gelas akan mengalami penurunan suhu. Jika suhu udara sangat rendah, maka uap air akan mengembun dan berubah menjadi tetesan air di luar gelas tersebut. Peristiwa ini termasuk ke dalam hukum termodinamika 2.